Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Zahra Nurani Suci dari Prodi S1 Ilmu Komunikasi UPBJJ Jakarta. Salam hormat kepada Bapak Ibu tutor. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan para junjungannya atas nikmat dan karunia-Nya kita semua bisa sehat sampai saat ini. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memberi gagasan tentang dampak COVID-19 terhadap pariwisata di Indonesia. Yang pertama-tama, pandemi COVID-19 itu telah terjadi menyebar hingga ke seluruh dunia, serta penyebarannya yang berlangsung sampai saat ini sejak kasus pertama diidentifikasi pada akhir Desember 2019. Pada tanggal 3 Agustus 2020 dilaporkan terdapat 18,2 juta kasus terinfeksi COVID-19 yang telah dikonfirmasi di seluruh dunia. Dampak wabah virus corona ini bagi industri pariwisata khususnya Indonesia tentu sangat berpengaruh dari sejumlah pembatalan kedatangan wisatawan asal Cina terjadi sejak wabah virus diumumkan. Lenggangnya kursi pesawat, begitu juga hotel dan potensi bisnis lainnya juga pun menjadi lepas. Sebagai gambaran, realisasi kunjungan wisatawan mancanegara selama 2019 mencapai 16,3 juta dari targetnya itu 18 juta. Dari total kunjungan itu sebanyak 12% wisatawan berasal dari Tiongkok atau setara dengan 1,95 juta orang. Sektor pariwisata memiliki dampak yang sangat besar pada kehidupan masyarakat, baik itu pada ekonomi, lingkungan alam, penduduk lokal di tempat tujuan, dan pada wisatawan itu sendiri. Berbagai macam dampak itu muncul dari pembaruan dari proses produksi yang diperlukan untuk memproduksi barang dan jasa untuk pengunjung serta pihak yang memiliki kepentingan terlibat di sektor pariwisata tersebut. Perlunya melakukan pendekatan secara keseluruhan dalam hal pengembangan destinasi pariwisata, manajemen pariwisata maupun monitoring kegiatan pariwisata yang ada. Pendekatan ini sangat dianjurkan untuk diberlakukan pada kebijakan pariwisata nasional dan lokal serta perjanjian internasional. Sektor pariwisata sangat berperan penting dalam mengembangkan ekonomi masyarakat sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk membangun ekonomi berkelanjutan di masa mendatang. Sektor pariwisata telah memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara yang meliputi tempat rekreasi, hotel, restoran, angkutan, serta bentuk usaha yang mendukung pertumbuhan industri pariwisata lainnya. Dampak COVID-19 ini terhadap pariwisata terlihat pada penurunan kunjungan wisatawan luar negeri dan dalam negeri, menurunnya sektor transportasi dan penyediaan akomodasi dan makan minum merupakan awal dari memburuknya kondisi ketenaga kerjaan sektor pariwisata ini. Pengusaha yang bergerak di bidang pariwisata mengalami kesulitan dalam membiayai operasional usahanya karena mengalami penurunan pendapatan serta kerugian hingga bangkrut yang disebabkan tidak adanya pemasukan usaha. Aktivitas pada sektor pariwisata yang memiliki keterkaitan dengan banyak sektor penunjangnya sangat rentan dengan bencana seperti wabah penyakit ataupun pandemi yang saat ini. Penurunan pada sektor pariwisata ini juga berdampak pada usaha UMKM dan lapangan kerja masyarakat. Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang paling banyak memberikan lapangan kerja dan memberikan kesejahteraan pada masyarakat. Tidak beroperasinya salah satu aktivitas dalam sektor pariwisata membuat sebagian besar masyarakat menjadi kekurangan ekonomi. Dampak pertama yang ditimbulkan dengan adanya pandemi COVID-19 ini adalah perubahan jumlah wisatawan baik Nusantara maupun internasional. Pertama, coba kita lihat perubahan wisatawan Nusantara dari sebelum adanya pandemi COVID-19 dan sesudah terjadinya wabah pandemi COVID ini. Tercatat data yang disajikan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS pada tahun 2019, jumlah total wisatawan Nusantara yang melakukan perjalanan wisata di Indonesia dari 34 provinsi tercatat sebanyak
720 juta orang, sedangkan pada tahun 2020 di mana Covid sudah masuk ke Indonesia, total jumlah perjalanan wisatawan menjadi turun sekitar 203 juta dan menjadi 518.000 orang saja. Hampir setengah angka dari tahun 2019 turun pada 2020 yang mana sudah terjadi COVID-19, di mana tentunya dampak ini juga akan berpengaruh terhadap sektor yang ada di dalamnya seperti halnya transportasi, perhotelan, restoran atau tempat makan, pelayanan perjalanan dan pengembangan daerah tujuan wisata. Hingga oleh karena itu kita harus lebih memperhatikan kembali dan mencari cara agar sektor pariwisata tidak terbengkalai, karena sektor pariwisata merupakan sektor yang sangat berpotensi untuk menyumbang pendapatan negara di Indonesia di masa pandemi Covid 2019 ini. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada salah kata, kekurangan, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.